Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uni Linda tutorial 01 ya. Yang biasa main koin juga. Hari ini Uni mau review makanan cemilan anak-anak ya. Ini suatu bisnis kecil-kecilan lah, asal cuan ya. Jadi kalau umpamanya kita bisnis, apa saja bisa dibisniskan kalau seandainya itu mendapat cuan, kenapa tidak ya kan. Oke, kita lanjut ya ke teman-teman YouTuber pemula semua, itu sahabat YouTube. Hari ini bikin kerupuk pangsit ya, kerupuk pangsit. Caranya mudah sekali karena gampang kerjanya, dan lagian kerjanya bisa sendiri, nggak perlu bantuan orang lain juga. Iseng-iseng lah gitu ceritanya. Oke, kita lanjut ya. Pertama kita ambillah kerupuk pangsit itu, kita potong dua dulu, kemudian potong dua lagi, kemudian potong tiga, ya mirip-mirip seperti kue bawang gitulah ya, mirip-mirip kue bawang. Kemudian kita bikin seperti kecil-kecil lah, kita potong kecil-kecil ya, kita potong perlahan-lahan dengan dasar kita sama itu ya, sama besar, bikinnya potongnya sama besar. Iya, kita bikin udah kosongan ya, banyak, bikin dikit-dikit aja dulu supaya bikin sedikit ya. Harga satuannya ini kulit pangsit ini, harga satuannya satu bungkus kulit pangsit itu bisa harga 13.000 ya, di daerah ini 13.000. lalu dipotong satu lembar kulit pangsit itu dipotong dulu. Oke, kita lanjut lagi. Satu lembar kulit pangsit itu Uni potong jadi yang kecil-kecil seperti ini. Sudah Uni hitung sekitar 24 keping ya, 24 lembar, 24 keping kecil-kecil. Nah, nanti kalau dibungkus kita kasihlah, nah ini harganya satu bungkus kulit pangsit itu 13.000 ya, 13.000. Kemudian kita potong-potong dulu. Ini sekarang bikinnya hanya cuma sekitar 4 lembaran lah, 4 bungkus lah, 4 bungkus kulit pangsit ya. Kita bikin, kita potong dua, terus potong dua lagi, terus potong dua lagi sampai kecil. Jadi bisa dipotong satu lembar itu dapatnya 1, 2, 3, 4, 8 ya, 8 lembar. Kemudian dari 8 itu dipotong lagi menjadi satuan kecilnya menjadi 24 kalau nggak salah itu ya. Kita kalau usaha seperti ini harus kita hitung ya, kalau kita hitung, jangan kita tidak menghitung, karena nanti mana tahu kita tekor dalam hal, memang kalau dibikin sedikit memang ada tekornya, tapi kalau ya untung-untung dikit lah. Tapi kalau umpama kita bikinnya banyak, misalkan 10 bungkus gitu kan, itu udah lumayan loh, lumayan hasilnya nantinya. Jadi sekarang untuk praktisnya, kalau seandainya kita bikin seperti ini, tipnya kalau seandainya kerupuk kulit pangsit ini dipotong-potong, kita nggak perlu muter kulitnya, kita putar aja papan landasannya ya. Jadi kita nggak perlu bentuk-bentuk numpuk-numpuk apalagi. Nah, papannya aja diputar. Itu tip dari Uni kalau seandainya bikin kerupuk yang seperti ini. Jadi keadaannya nanti bisa jadi rapi, kesama gitu, dengan memutar landasan
dengan memutar papannya. Ini Uni sedang bikin ini, ada yang nonton itu, si bapak itu nonton, liatin, mudah-mudahan nanti bisa bikin lagi katanya. Ya udah selesai Uni potong dengan 4 bungkus, sebanyak inilah dapatnya. Nah dilanjut kita ke penggorengan ya. Kita penggorengan, ini minyaknya paling Uni 1,5 kilo atau sekilo minyak. Kemudian dites dulu ya, apakah minyaknya udah panas apa belum. Nah sepertinya minyaknya udah panas. Nah sekarang Uni ambil sedikit dulu, ambil yang udah dipotong-potong tadi, dimasukkan ke penggorengan, lalu dibolak-balik lah supaya jangan hangus ya. Ini kalau di kompor gas ini cepet sekali, harus diwaspadai, jangan ditinggal, kalau ditinggal nanti hangus. Iya begitu. Nah selanjutnya tetap dengan kondisi membolak-balikan supaya hasilnya bagus, tapi jangan terlalu kuning ya di dalam kualinya. Ngangkatnya kira-kira udah seperti ini, udah hampir masak ya. Sebentar lagi diangkat, karena kalau terlalu masak di tungku atau di kompor gas itu nanti di luarnya jadi angus. Jadi kira-kira warnanya ini kan udah jadi tuh, warnanya jangan terlalu hitam apalah, hangus lah. Nah ini udah Uni angkat dari penggorengan, lebihnya ada juga yang digoreng. Proses kasih bumbu ya. Setelah digoreng terus dikasih bumbu antaka itu. Sekarang Uni bikin bumbu rasanya rasa jagung manis ya. Kita pakai ayakan ya supaya rata nantinya, supaya rata bumbunya, lalu nanti istilahnya dikocok-kocok supaya bumbunya rata. Kemudian si bapak itu karena saking gregetnya jualan, udah beli ada dulu yang katanya gitu kan. Nggak, jangan dibeli Pak, Seribu. Alhamdulillah, kalau jualan harus dibeli. Ini 1.000. Alhamdulillah, belum jual kemana-mana udah dijual. Sekarang proses pembungkusan ya, bukan ya, kita lagi. rezeki kok ya kan. Nah sekarang kita ke pembungkusan ya. Sekarang kita mau bungkus. Di sini Uni bikin cara membungkusnya seperti ada gelas plastik gitu, Uni potong, dikasih runcing dikit. Nah itu tuh ditaruhkan dekat plastik, masukkan ke plastiknya itu. Jadi istilahnya membantu untuk cepat masuk ke dalam plastik karena ada cemplungnya itu ya, yang runcing itu. Kemudian dilanjut terus Uni satu persatu, dikit. Jadi diperkirakan isi dari satu bungkus itu 20-an lah, 20 potong, 20 yang kecil-kecilnya, 20 buah gitu istilahnya. Cara menghitungnya, dimasukkan dulu, kemudian dibuka lagi, ditaruhkan di piring, lalu dihitung, coba dihitung berapa hasilnya. Kita harus perhitungan ya, kita karena bisnis di baru ini baru juga. Kemudian lanjut semua dengan bumbu yang udah dikasih ditabur tadi. Itu rasanya manis pada manyun ya. Ada juga rasa pedas, lumayan daripada lumayan manis. Kemarin rasa pedas, berarti bermacam-macam rasa lah. Ada rasa jagung bakar juga ada. Ini rasa manis ini ya. Kemudian terus dilakukan terus sampai habis. Jadi diperkirakan kalau seandainya selesai ini jumlah bungkusnya diperkirakan 100
berapa tuh, 120-an lah ya. Nah, sekarang udah selesai dibungkus, sudah dimasukkan plastik dulu. Nah sekarang karena untuk mempercantik jualannya itu ditambahkan dikit-dikit bumbu apanya, jagung manisnya ke dalam. Tadi kan udah ditabur juga. Nah sekarang untuk mempercantik nggak apa-apa dimasukkan dikit bumbu jagungnya, jagung manisnya, juga bumbu pedasnya kalau memang suka pedas gitu kan. Nah gitu, jadi dikit-dikit ditambahkan ke dalam plastik, bungkusan plastiknya itu, kemudian dikerjakan sampai habis. Jadi kalau dipikir-pikir usaha ini nggak ada yang bantu, bisa sendirian juga bisa, ibaratnya iseng-iseng ya, asal berusaha juga kan nggak ada yang bayar ya kan. Pokoknya yang penting cuan, yang penting halal. Nah sekarang di bagian pengeleman lagi ya, kita lem. Tapi Uni di sini tidak pakai lem listrik ya. Uni lampu tempel aja, tradisional aja, dengan biaya yang murah. Listrik, kalau listrik biayanya listrik berapa ya kan. Nah sekarang kita masih manual, masih seperti apa aja, zaman-zaman dulu lah. Ini dulu waktu kecil-kecil juga orang tua suka jualan kayak gini juga, dengan lampu tempel juga. Ingatlah cerita lama itu. Jadi istilahnya rezeki ini kalau memang kita bisa berusaha, dan kita yakin itu bisa, dia akan jadi duit ya kan. Itu dibungkus perlahan. Ini kalau umpamanya lama-lama pakai lampu tempel ini, hidung kita bisa hitam loh. Coba nanti kalau umpamanya 2 hari 3 hari atau sehari aja itu hidung hitam dalamnya. Tapi nggak apa-apa, namanya kita usaha ya kan. Itulah kira-kira. Ini kalau umpamanya buat seperti ini jarang yang bisa masuk angin gitu, rapuh. Kalau umpamanya garing juga 3 hari 4 hari masih garing nih kerupuknya. Ini enggak ibaratnya kalau Uni usahakan benar-benar usaha, ada yang bantu. Nah sekarang udah selesai dibungkus. Ini yang belum. Jadi istilahnya 4 bungkus itu dapat sekitaran 120 bungkus siap dikemas ya. Nah ini buktinya 120 bungkusan lah. Ini udah ada yang dilem, ini yang belum. Nah ini kerja sendiri aja, iseng-iseng ya kan. Nah sekarang udah selesai. Pagi ini kerjakan, pagi hari, besok paginya Uni antarkan lagi dengan Honda Uni ya, Honda Mio Uni, Beat Uni. Nah sekarang menuju ke pesantren. Uni titip di pesantren Uni titip di pesantren. Ini udah sampai Uni di depan pesantren. Suasana di pesantren pagi itu enak lah, disambut sama suara ngaji, suara baca-baca ayat Al-Quran gitu. Ini pesantrennya muridnya sekitar 1.400-an lah. Ini pesantren yang terbesar juga lah di Padang Pariaman. Rumahnya lokasinya sama Uni agak dekatan, nggak jauh lah gitu. Jadi pesantrennya sekarang sedang lagi membangun gitu. Dia 3 tingkat kalau nggak salah, 2 tingkat mungkin nggak salah. Jadi suasananya memang benar-benar masih belum kondusif, artian kantinnya masih numpang gitu.
kalau umpamanya kantinnya belum buka, ini itu aja dititip aja dekat ada papannya itu apa pakunya dititip situ aja. Nah, nanti ada anak-anak pesantren itu yang jaga nanti pesantren itu kantinnya sejarah bagus gitu. Ini suasana di dalam kantin itu tempatnya sedikit kecil karena nempel aja di ruangan dulu itu barang-barang yang dijual. Nah ini termasuk yang pagi sekali ngantarkan barang ya, ngantarkan makanan gitu. Nah kebetulan jualan Uni hari ini habis. Kemarin Uni nitip kue lah istilahnya, kue gorengan juga mau habis. Nah dicek dulu duitnya berapa. Ini yang ngecek itu anak pesantren juga, murid-murid pesantren juga, calon-calon ustadz mereka itu. Jadi di sini benar-benar jujur nggak pernah Uni berapa masukan nggak merasa kehilangan. Dia tiap barang yang dititip selalu dicek sama mereka ya. Nanti barang yang masuk siapa yang udah diambil duitnya, siapa yang belum begitu. Kebetulan Uni hari ini pengambilan. Ini masukkan jualan kemarin ada 30-an lah, 30. Ini nggak banyak-banyak nih, dikit. Ini sedikit-sedikit aja ya. 30 bungkus, 30 item istilah 30 itu. Jadi hasilnya kalau nggak salah 24.000 ya, 24.000. Dia udah di klep-klepnya istilahnya. Berapa jualan orang yang udah terjual dihitung. Suasana kantinnya begini. Kalau umpamanya dalam suasana bermain itu rame, pusing mikirnya. Nah ini jualan goreng Uni yang kemarin. Nah kerupuk Uni sisanya 3 ya. Nah itu tuh untuk anak-anak SD situ aja nih tinggal. Nah hari ini kan punya Uni habis 24.000 jadinya. Alhamdulillah ya kan gorengan Uni. Kemudian untuk kerupuk dihitung lagi kerupuk kan. Nah ini untuk kerupuknya alhamdulillah juga ya kan. Ya lumayan lah daripada kita manyun ya kan. Nah setelah itu Uni pulang ya, kita pulang lagi ke rumah. Kemudian pesantren ditinggal di suasana di pesantren itu sejuk lah. Anak-anak itu pada duduk di dekat ada yang baca Al-Quran. Suasananya adem lah. Kalau udah masuk di sana tuh adem. Suasananya enak, suasana pesantrennya enak. Muridnya banyak ini 1.400-an lah muridnya. Iya. Muridnya. Nah, alhamdulillah jualan ini habis. Nah, hari ini pulang lagi, beraktivitas lagi, bikin lagi. Ya, yang namanya usaha. Alhamdulillah kalau nggak habis ya mungkin belum rezekinya Uni begitu ya. Di suasana pesantren ya begini. Iya. Kita nggak usah banyak-banyak, bikin sedikit-sedikit aja karena masyarakat